Halo, teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kita akan membahas film horor yang sangat menarik dan penuh ketegangan, yaitu Siksa Neraka. Film ini tidak hanya menawarkan teror yang mengerikan, tetapi juga menyimpan banyak misteri dan pelajaran berharga. Jadi, siapkan diri kalian untuk menyelami kegelapan dan kengerian yang ada di balik setiap sudut cerita ini. Film Siksa Neraka mengikuti kisah 4 bersaudara, Saleh, Fajar, Tias, dan Azizah. Mereka adalah anak-anak Ustaz Syakir dan Burika. Keempatnya diceritakan tak menuruti perkataan orang tua untuk tetap di rumah saja. Mereka justru diam-diam pergi menuju lokasi audisi pencarian bakat yang mengharuskan Azizah tampil sebagai finalis. Suatu malam, Saleh dan adik-adiknya melakukan perjalanan diam-diam ke desa seberang yang mengharuskan mereka menyeberangi sungai. Air sungai yang meluap membuat keempat kakak beradik tersebut terseret arus sungai yang deras dan menghilang. Usai berhari-hari dilakukan pencarian, satu persatu dari mereka mulai ditemukan dengan kondisi tak bernyawa. Saleh, Fajar, dan Azizah dinyatakan meninggal dunia karena tenggelam. Sementara Tias berhasil diselamatkan dan harus dirawat secara intensif di rumah sakit karena tidak sadarkan diri. 3 anak yang meninggal dunia ini langsung dihadapkan pada neraka. Mereka mendapatkan siksaan sesuai dengan dosa yang mereka lakukan selama di dunia. Saleh, yang dikenal sebagai anak yang suka berjudi dan menjalankan skema insurance yang tidak jujur, sekarang harus menghadapi hukuman yang pedih. Ia melakukan judi hingga menipu warga desa untuk berinvestasi kepadanya. Ya Pak, ya nanti akan dihubungin lagi ya Pak. Ya Bapak sabar dulu, nanti akan ada dari kami yang bakal hubungin Bapak, ya. Tak hanya itu, Saleh juga sempat menggunakan jasa pijat plus-plus dan mengajak adiknya, Fajar, untuk melakukan perbuatan tersebut. Pijat biasa, plus-plus. Terapi spiritualitas. Fajar, yang dikenal sebagai anak yang suka mengganggu dan tidak pernah memikirkan orang lain, juga harus menghadapi siksaan yang sama. Ia ternyata diam-diam memiliki pacar. Bahkan, Fajar dan pacarnya pernah menginap bersama. Perbuatan tersebut membuatnya dihukum dengan sangat keras di neraka. Dalam neraka, Saleh dan Fajar harus menghadapi berbagai siksaan yang mengerikan. Mereka melihat lidah yang terpotong, tangan yang dipenggal, sengatan makhluk raksasa, serta terpanggang oleh alat pemanas dengan api yang membara. Setiap siksaan ini merupakan balasan dari perbuatan buruk mereka di dunia. Saleh dan Fajar menyadari bahwa tindakan mereka di dunia telah membawa mereka ke neraka. Mereka berdua merintih kesakitan dan meminta ampun karena tidak bisa menghentikan dosa-dosa mereka sendiri. Azizah, yang dikenal sebagai anak yang tidak memiliki empati, juga harus menghadapi hukuman karena perbuatan buruknya. Ia pernah memfitnah teman sekolahnya hingga teman itu memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kenapa gelang dini kamu simpan? Kamu bukan yang fitnah dia sampai dia bunuh diri kan? Azizah tidak pernah menyesali perbuatannya dan bahkan tidak merasa terganggu oleh kematian temannya. Kini, ia harus menghadapi siksaan yang pedih di neraka. Tias, yang digambarkan sebagai anak penurut, tidak pernah melakukan dosa yang serius. Ia selalu takut melakukan perbuatan tidak terpuji yang dilarang oleh kedua orang tuanya. Dari kebaikan tersebut, Tias selamat dari kejadian yang merenggut 3 saudaranya. Tempat kamu bukan di sini.
Tias diceritakan sempat mati suri. Saat itu, ia melihat saudara-saudaranya yang disiksa di neraka. Namun, ia tak bisa menolong mereka dan hanya bisa menangis saat melihat kakak adiknya merintih kesakitan dan meminta ampun. Film Siksa Neraka menutup dengan pesan moral yang sangat jelas. Tindakan kita memiliki konsekuensi. Setiap perbuatan kita di dunia akan membawa kita ke surga atau neraka. Ustaz Syakir dan Ibu Rika, yang awalnya keras terhadap Tias karena tidak memahami dia, akhirnya belajar untuk menghargai anaknya yang paling baik. Mereka menyadari bahwa Tias adalah contoh anak yang seharusnya diikuti oleh semua orang. Terima kasih telah menonton. Jika kamu menikmati alur cerita ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Tinggalkan komentar tentang pendapatmu mengenai film ini di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.